Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Kurniansyah dari Sistem Informasi 6E. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai piranti pendukung dalam interaksi manusia dan komputer, di mana ini merupakan tugas untuk ujian akhir semester pada mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, pada piranti pendukung ada dua hal yang merupakan bagian dari piranti pendukung. Yang pertama yaitu piranti input dan piranti output. Nah, di dalam piranti input dan piranti output ada bagian-bagiannya lagi. Di antaranya piranti input tekstual, piranti petunjuk, piranti pemindai, dan pembaca kode batang, pengenalan digitalisasi dan penghasilan ucapan, tayangan gambar dan video, dan printer. Nah, pada konteks pertama yaitu piranti input tekstual ataupun keyboard. Nah, keyboard merupakan suatu piranti input yang biasa kita gunakan untuk menjalankan komputer. Di sini ada beberapa macam layout keyboard yang mungkin pernah kita jumpai atau pernah kita dengar sebelumnya. Yang pertama yaitu QWERTY layout. QWERTY layout diciptakan oleh Christopher Latham Scholars pada tahun 1870-an, mohon maaf. Dirancang untuk memperlambat gerakan pemakai sehingga tombol mesin tik tidak menyangkut. Pemasangan huruf yang sering digunakan ditempatkan berjauhan untuk meningkatkan jarak pergerakan jari. Standar keyboard digunakan adalah bahasa Inggris dengan kecepatan rata-rata penggunanya 150 kata per menit. Jadi tujuan pertama QWERTY keyboard diciptakan adalah untuk memperlambat, karena pada zaman dahulu mesin tik itu belum bisa digunakan secara cepat untuk pengetikan, sering tersangkut di bagian pennya atau batangannya. Nah, yang kedua, Dvorak layout yang diciptakan oleh August Dvorak dan William L. Dailey pada tahun 1936. Dirancang juga untuk mengurangi pergerakan jarak dari jari, mempercepat ketikan hingga 200 ketikan per menit. Penerimaan lambat karena pemakainya bersedia berusaha berpindah dari QWERTY ke Dvorak layout ini bentuknya. Dan layout terakhir adalah layout ABCD. Jadi layout yang merupakan susunan ABCD sampai Z sesuai urutan dan tidak punya kelebihan dibanding tata letaknya. Karena itu layout ini tidak dipakai. Nah, piranti input tekstual yang kedua yaitu bagian numerik. Tombol-tombol keyboard yang baik umumnya berukuran 12 mm. Jarak antar tombol 6 mm, agak cekung dibuat dengan bahan yang bersifat doff. Diaktifkan dengan gaya 40 sampai 125 GF. Ditekan masuk 3 sampai 5 mm. Tombol-tombol khusus ini lebih besar. Tanda bagi caps lock, numlock, warna yang informatif, label harus cukup besar untuk dibaca. Tombol F dan J pada letak QWERTY ditandai. Nah, di sini ada tombol numerik untuk telepon dan di sini tombol numerik untuk kalkulator. Terlihat jelas bedanya kan? Urutannya kalau misalnya yang dari kalkulator, urutannya dari bawah 1, 2, 3 dan seterusnya, sedangkan untuk telepon dari atas 1, 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya masih termasuk piranti input tekstual yaitu function key yang biasa kita gunakan seperti F1, F2, F3 digunakan untuk fungsi-fungsi tertentu yang posisinya ada di atas tombol QWERTY. Nah, yang selanjutnya biasanya ada di samping kiri ataupun di bawah dari letak numerik, yaitu tombol-tombol pergerakan kursor. Ini dia, disusun dengan angka ke atas, ke bawah, ke samping, dan ke kanan. Pergerakan lainnya adalah tombol home, tab, end, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu piranti petunjuk. Piranti petunjuk merupakan digunakan untuk menunjuk atau memilih layar pada sistem manipulasi langsung. 6 tugas yang dimiliki interaksi piranti petunjuk yaitu select atau memilih dari seperangkat item. Yang kedua, position atau memindahkan titik pada ruang berdimensi 1, 2, 3 atau lebih. Yang ketiga, orient yaitu memilih arah pada ruang berdimensi 1, 2, 3 atau lebih.
Yang keempat, quantify atau menentukan nilai numerik. Yang selanjutnya yaitu text, menandai lokasi penyisipan, penghapusan, perubahan teks. Nah, ada dua kelompok piranti petunjuk. Yang pertama yaitu direct pointing device atau kendali langsung di permukaan layar, dan yang kedua adalah indirect pointing device atau kendali tak langsung. Contoh-contoh dari direct pointing device atau kendali langsung di pada layar, contohnya like pen, touchscreen, atau lainnya. Memiliki kelebihan dan kekurangan yang sudah tercantum di atas. Yang contoh untuk indirect positioning device, dia seperti mouse, terus joystick dan lain-lain. Mungkin memang memiliki kelebihan, posisi tangan lebih nyaman, layar tidak tertutup, pergerakan sangat cepat, namun juga ia memiliki kekurangan gitu kan. Selanjutnya piranti pemindai atau scanner dan alat pembaca kode batang. Ini masih termasuk piranti input. Jadi scanner diciptakan seperti mesin fotokopi, di mana mesin fotokopi itu piranti output yang dapat menduplikasi objek yang ada di dalamnya berdasarkan jenis objek yang dipindai. Scanner memiliki dua jenis, yaitu scanner 2 dimensi dan 3 dimensi. Jenis scanner 2 dimensi sudah banyak diproduksi dengan harga beragam tergantung spesifikasinya tentu. Untuk scanner 3 dimensi masih terbatas keberadaannya dikarenakan harganya yang masih mahal dan variasi penggunaannya masih terbatas. Nah, di sini juga kemudian pembaca kode batang digunakan untuk dapat menginput data berupa kode batang. Kode batang ini merupakan identifikasi otomatis atau keamanan untuk sebuah data, objek ataupun benda. Hal ini dimaksud untuk meminimalisir kesalahan input kode melalui keyboard. Kode batang juga terdapat dua jenis, yaitu 1 dimensi dan 2 dimensi. Pembacaan kode batang ini memanfaatkan teknologi sinar inframerah untuk mendeteksi format kode batang. Selain dengan memanfaatkan sinar inframerah, pembacaan kode batang juga dapat menggunakan alat pemindai yang sudah terlebih dahulu dilakukan penginstalan pada aplikasi yang digunakan. Nah, selanjutnya pengenalan, digitalisasi, dan penghasil ucapan. Pengenalan ucapan masih belum seperti yang digambarkan pada fiksi ilmiah. Jadi contohnya kita dengan ucapan langsung si PC atau piranti tersebut dapat digerakkan. Lebih menurut ingatan kerja pemakai, derau latar belakang bermasalah, variasi kerja ucapan pemakai. Di sini mungkin saya sulit menjelaskannya karena memang teknologi ini masih awam digunakan. Nah, selanjutnya Visual Display Unit merupakan sumber umpan balik utama bagi pemakai dari komputer. Di sini adalah teknologi display yang merupakan tayangan gambar dan video, yaitu merupakan piranti output atau keluaran. Raster Scan Cathode Ray Tube atau CRT merupakan senapan elektron menyampukan piksel atau refresh rate yang disukai lebih tinggi. Di sini juga ada jenis display liquid crystal display atau LCD yang biasa kita gunakan atau kita dengar. Perubahan tegangan mempengaruhi polarisasi kapsul kristal cair. Yang selanjutnya plasma atau TV plasma yang lebih banyak sekarang, mungkin teknologinya sekarang lebih mutakhir, yaitu merupakan gas neon yang diperedarkan oleh arus listrik. Nah, sebelum plasma panel booming dan LCD mulai digantikan, muncullah light emitting diodes atau LED. Dia itu diode yang dinyalakan oleh arus listrik gitu kan. Untuk bagian video atau foto atau gambar, di sini merupakan fotografi digital. Contoh-contohnya adalah Sony, Casio, Kodak, Canon yang dapat didownload ke komputer dengan mudah. Nah, video digital yaitu merupakan video disc, CD-ROM, DVD-ROM, proyektor, head-up display pada kaca mobil pesawat, dan helmet mounted display. Nah, ini jenis-jenis printer atau input keluaran bukan input, piranti output. Di sini ada jenis-jenis printer
Yang pertama yaitu dot matrix atau menggunakan pita bertinta. Itu digunakan pada zaman dahulu, bukan zaman dahulu, zaman-zaman di mana teknologi belum berkembang. Di sini sering memiliki masalah pada pitanya tersebut. Jika kusut atau bagaimana, maka printer ini akan sulit diperbaiki. Yang kedua, inkjet printer. Kelebihan dari inkjet printer yaitu ia tidak berisik dan kualitas cetakannya baik. Namun permasalahan pada inkjet printer biasanya pada bagian tintanya sendiri yang sering mengalami macet atau kehabisan tinta jika perawatannya kurang baik. Yang ketiga yaitu thermal printer. Thermal printer ini tidak berisik, memiliki kelebihan tidak berisik, murah menggunakan kertas, tapi kertas yang digunakan dia khusus kertas berlilin, yaitu atau kertas yang licin. Biasanya itu digunakan untuk struk-struk, untuk struk dan lain-lain. Dan biasanya printer ini menghasilkan warna hitam putih saja digunakannya. Yang terakhir yaitu laser printer. Laser printer merupakan printer yang mungkin saat ini mulai mulai booming atau laris di pasaran karena laser ini berkualitas tinggi, terus kecepatan untuk mengeprintnya lebih bagus, kerapatan yang dihasilkan juga lebih mantap gitu kan. Untuk materi-materi ini saya mengambil referensi dari modul perkuliahan interaksi manusia komputer Piranti interaksi yang dapat dilihat pada link berikut ini. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan bila kurang jelas dalam menyampaikannya. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.